Saya mencintai demokrasi. Tetapi karena saya rakyat kecil, saya tak terlihat seperti pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang-orang. Saya hanya berjuang di lingkungan ini, di RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin ini, semua warga pro demokrasi. Mereka semua mendukung pelaksanaan demokrasi tanpa syarat apapun. Dengan beringas, mereka semua akan berkoar jika ada yang anti demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengarahkan mereka semua untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Demokrasi! 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 Dengar kan? Mereka semua membela demokrasi. Tetapi hanya salahnya sedikit. Tak ada satu orang pun yang mengerti apa arti demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak dipertahankan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan yang sangat besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan ke masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu sudah cukup, karena saya sendiri tidak bisa menerangkan apa arti dari demokrasi yang sebenarnya. Saya tidak terlatih sebagai juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi sampai terjadi perbedaan tafsiran yang membuat menjadinya bertolak belakang. Atau mungkin saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi yang sebenarnya. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang Gang Gugus Depan kedatangan petugas yang mengaku dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicapik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti warga lainnya merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tetapi sumbangan dari saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. 2 meter. Hanya 2 meter. Enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan. Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana kami bisa hidup dengan rata-rata 5 orang anak di dalam gang? Tidak bisa. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi ini sudah menjadi keputusan bersama. Keputusan bersama bagaimana? Membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa rembukan dengan kami, seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana rata-rata adalah karyawan di pabrik tekstil. Mereka semua memerlukan jalan pintas yang sangat cepat agar dilalui
oleh bajai, mikrolet, dan juga kendaraan-kendaraan umum lainnya. Dan pembangunan ini akan dinikmati seluruh warga karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami saja tidak pernah ditanya apa-apa. Tidak bisa. Tanah ini akan tetap jadi milik kami. Kalau saudara-saudara menghalang-halangi dan berbuat yang tidak-tidak, sehingga pelebaran jalan ini tak jadi dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi pada saudara-saudara. Berbuat yang tidak-tidak? Maksudnya bagaimana? Kami saja terhimpit dengan orang-orang banyak yang mempunyai kepentingan. Belum lagi kami memulai rapat untuk melakukan perundingan. Tiba-tiba saja mereka sudah mulai melaksanakan pelebaran jalan tanpa minta izin, tanpa persetujuan kami. Mereka pun mulai melebarkan jalan itu. Jangan, Pak, jangan. Ini akan milik moyang kami, Pak. Jangan, Pak, jangan. Ini harta satu-satunya milik kami, Pak. Jangan, Pak. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami akan tinggal seperti kandang ayam, Pak. Jangan, Pak. Di mana anak-anak kami akan berteduh? Jangan, Pak, jangan. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil Colt dengan 10 orang laki-laki yang menggunakan seragam. Mereka pun mulai turun dari mobil. Apakah itu aparat yang ingin menyelamatkan rakyat? Sebentar. Saya akan melihatnya terlebih dahulu. Apakah itu aparat yang ingin menyelamatkan rakyat? Bukan. Mereka bukan aparat yang ingin menyelamatkan rakyat, tetapi mereka semua adalah satpam yang ingin mengamankan penggusuran. Dan mereka membawa sebuah pentungan yang akan memukuli kami semua. Perempuan itu menjerit. Anak-anak berlarian. Asep dengan gagahnya ia naik bulldozer itu dan menarik supir tersebut. Apa yang terjadi? Dengan cepat, supir bulldozer itu menghunuskan dan membacok parang itu ke pundak Asep. Asep pun tumbang. Ia berlumuran darah. Semua warga dengan cepat melarikan Asep ke rumah sakit. Saya gagal. Saya gagal jadi RT. Saya tidak tahu. Saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Tetapi setelah saya putar otak, saya memberanikan diri untuk menemui Pak Direktur pabrik tekstil itu. Sebentar, saya akan mengubah penampilan saya agar seperti petugas kelurahan. Sebentar ya, sebentar. Wah, begini saya akan mudah menemui Pak Direktur itu. Betapa kagetnya dia saat melihat saya bukanlah petugas kelurahan, melainkan korban dari penggusuran. Ya, meskipun ia terkejut, tetapi ia tetap menerima saya dengan ramah dan menyuguhkan banyak sekali makanan yang lezat. Namun, saya tidak tergiur dengan hal itu, karena saya kesini
membawa suara rakyat untuk menuntut keadilan. Keadilan buat kami. Pak Direktur, saya tidak rela jika kalian mengambil 2 meter dari tanah kami. Mau dibayar berapapun, kami tidak akan setuju. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dan saya tidak pernah memperbolehkan siapapun melakukan tindakan-tindakan dengan membawa nama-nama perusahaan ini. Para karyawan-karyawan di sini sudah kami beri uang transport. Mungkin saja mereka ingin menyelamatkan uang transportnya. Pelebaran jalan itu bukanlah tanggung jawab kami. Saya tolong sampaikan rasa maaf saya kepada warga-warga. Apakah saya percaya dengan omongan itu? Apakah dia pikir saya orang bodoh yang dapat dibohongi begitu saja? Tidak. Mulutnya yang manis, perilakunya yang ramah, tidak dapat mengelabui saya. Saya tahu apa di balik topeng itu. Orang kaya seperti itu, yang berpendidikan tinggi, luas pandangannya, mana mungkin ia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tidak mungkin kan dia tidak tahu apa arti 2 meter bagi kami. Meskipun bagi mereka 200 hektar seperti upil. Lihat saja nanti saat pelebaran jalan itu dilaksanakan, uang transport karyawan mereka akan di-stop. Sudah konglomerat pun masih saja menyelamatkan uang receh dengan cara menyembelih rakyat. Aku tahu. Aku harus memberitahu kepada warga-warga kalau merekalah semua di balik penggusuran itu. Tetapi saya bertekad, saya tidak akan keluar dari kantor ini jika saya belum mendapatkan keputusan yang jelas yang tidak merugikan kami. Tiba-tiba Pak Direktur itu menunduk dan membuka lacinya. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Amplop coklat tebal. Saya hampir tidak bernapas. Lihat ini. 250 juta. Ya Tuhan, saya belum pernah pegang uang sebanyak ini. Dalam sehidup saya tidak pernah mengumpulkan uang sebanyak ini. 250 juta. Apa sih yang tidak bisa dibeli dari uang sebanyak ini? Saya bisa membeli rumah baru. Saya bisa membayar kredit motor. Saya bisa membayar SPP. Dan saya bisa mengirimkan uang kepada orang tua saya yang ada di kampung. 250 juta. Dengan cepat saya memasuki uang itu di kantong saya sebelum Pak Direktur itu berubah pikiran. Dan saya pun segera pulang ke rumah. Saya melewati jalan belakang agar tidak terlihat oleh warga-warga sekitar. Keesokan harinya, dengan bahagia, saya mengumpulkan warga-warga saya untuk saya beri wejangan.
Saudara-saudara yang saya cintai, memang berat rasanya jika kita kehilangan 2 meter dari apa yang kita miliki. Berat, terlalu berat. Tapi kita sudah bertekad membela demokrasi, dan itu adalah konsekuensinya dalam membela demokrasi. Dalam membela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kita kalah. Lihat kan? Semua warga mendengarkan apa yang saya omongkan. Mereka semua akan merelakan segala-galanya demi demokrasi. Tetapi perlahan-lahan dari mereka, satu persatu mulai pergi meninggalkan saya. Hei, tunggu dulu. Ayolah, saya belum selesai bicara. Hei, tunggu dulu. Tunggu. Lihat, mereka seolah-olah tuli, tidak mendengarkan omongan saya. Hei, tunggu. Tunggu dulu. Lihat, jadi saya ditinggalin sendiri di sini. Mulai hari itu, warga RT Gang Gugus Depan kompak menolak demokrasi. Tinggallah saya sendiri di sini, dan saya tidak akan takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya akan terus membela demokrasi sampai titik darah penghabisan. Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada uang itu diberikan kepada orang lain, yang penting uang.